anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh PPKN kelas 10 video ke-9. Pada bab 3 ini kalian akan diajak untuk menyelami kewenangan lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu menganalisis kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada pertemuan kedua ini, Bapak akan memberikan penjelasan sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukan. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara garis besar berdasarkan Undang-Undang Dasar, tugas dan wewenang lembaga negara merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. A. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. B. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota. Dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. C. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. D. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian yang berikut, Presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. B. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6 ayat 2. C. Kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. 1. Membuat undang-undang bersama DPR. Kemudian yang nomor 2, menetapkan peraturan pemerintah. Yang ketiga, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. 4. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR. 5. Menyatakan keadaan bahaya. 6. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 7. Memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 8. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 9. Memberi gelar
tanda jasa, dan lain-lain, tanda kehormatan. 10. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden. 11. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. 12. Mengajukan rancangan undang-undang APBN. Berikut Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. A. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. B. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. C. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. D. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul, pendapat, dan imunitas. Yang berikutnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. B. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Berikutnya yaitu Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung membawai peradilan di Indonesia. Berikutnya, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang berikutnya, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut. 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. Memutus hasil perselisihan tentang pemilu. Berikutnya, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan garis miring atau wakil presiden. Berikutnya, Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang, yaitu 3 anggota diajukan Mahkamah Agung, 3 anggota diajukan DPR, dan 3 anggota diajukan Presiden. Berikutnya, Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. Berikutnya, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. 8. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara RI. Berikutnya, DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Demikianlah penjelasan mengenai suprastruktur politik, yaitu lembaga negara. Demikianlah penjelasan submateri lembaga-lembaga negara RI menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, tugas menggambar skema lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di buku gambar A4 diwarnai. Kemudian tulis nama dan kelas di kanan atas. Itu lebih jelasnya nanti ada, kalian lihat pada buku paket halaman 76 dan halaman 77 mengenai gambar
atau skema lembaga negara. Selanjutnya, perhatikanlah hal-hal yang mengenai struktur lembaga negara, kemudian dibuat serapi mungkin dan diwarnai dengan jelas. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Atas perhatian dan waktunya, terima kasih. Selamat pagi.